Selamat datang di video kami. Sekarang kami akan menjelaskan tentang landasan perancangan arsitektur stasiun LRT dan fasilitas penunjuk. Ini adalah kelompok kami. Ada Kristi, Alan, Areta, Jacinta, dan Evaniko. Latar belakangnya yaitu peningkatan jumlah penduduk kota Semarang dan stasiun menjadi kebutuhan utama. Lalu rumusan masalahnya antara lain korelasi bentuk desain arsitek pada stasiun LRT, lalu solusi dalam merespon kondisi ekstrim tapak, dan respon desain terhadap tapak dengan lahan yang terbatas. Tujuannya yaitu menjadi landasan pembangunan stasiun LRT di kota Semarang dalam segi arsitektural, lalu sebagai dasar pemahaman awal dalam merancang stasiun LRT, lalu pembaca mampu memahami dasar perancangan stasiun LRT di Semarang. Untuk gambaran umum fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu esensi fungsi bangunan, aspek pengguna, aspek aktivitas, dan aspek ruang. Gambaran umumnya adalah pada lingkaran yang berwarna kuning merupakan tapak dari stasiun LRT bandara, dan tapak merupakan tanah rawa dengan luas 3.000 meter persegi dan dikelilingi oleh rawa. Untuk ruang bangunannya antara lain wisatawan, pebisnis, dan warga Semarang yang membutuhkan kendaraan umum dan memiliki tujuan ke pusat kota Semarang. Lalu kegiatan yang terjadi antara lain memasuki lobi, membeli tiket, berkunjung ke tenan, check-in, menuju ruang tunggu, menunggu kereta, menaiki kereta, BAB, BAK, menyusui, rapat, bekerja, jurnalistik memberi informasi dan mengarahkan kereta, tugas informasi mengumumkan informasi, dan karyawan beraktivitas di ruang karyawan. Lalu yang selanjutnya adalah program ruang yang mencakup berbagai jenis ruang. Yang pertama ada lobi utama, loket pembelian tiket, area tunggu luar, area tunggu dalam, tenan, dan toilet, ruang kepala stasiun, musola, ruang menyusui, pos kesehatan, ruang P3K, ruang rapat, peron, janitor, ruang karyawan, ruang juru langsir, pusat informasi, pos keamanan, ruang panel, ruang genset, staf ME dan plumbing, serta ruang server. Lalu berikut adalah struktur ruang yang menunjukkan kedekatan antar ruang. Kemudian berikut adalah pengelompokan ruang berdasarkan ruang utama, pendukung, dan servis. Ruang utama berisi lobi utama, area check-in, dan peron. Kemudian ruang tunggu luar dalam dan tenan merupakan ruang pendukung dan berbagai ruang untuk melayani pendukung maupun karyawan termasuk dalam area servis. Berikut adalah zoning ruang yang terbagi menjadi 2, zoning lantai 1 dan lantai 2 menggunakan organisasi ruang linear. Berikut adalah struktur organisasi ruang untuk stasiun LRT. Jenis ruang luarnya di sini adalah ruang terbuka hijau dengan ketentuan minimal 10% dan KDB 80%. Namun karena proyek ini tidak membutuhkan lahan parkir, maka ruang terbuka hijau bisa dimaksimalkan hingga 20% yaitu 600 meter persegi. Ini adalah zonasi ruang luar. Ruang luar adalah ruang terbuka hijau dan dekat dengan jalan, sedangkan ruang dalam nantinya akan dekat dengan rawa. Kami mengikuti rumus luas bangunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2011 tentang persyaratan teknis bangunan stasiun kereta api. Dan kami mendapat luasan 820 meter persegi untuk stasiunnya dan 1.420 meter persegi jika ditambah dengan ruang hijau. Lalu untuk analisa bangunan buatan ada 4, yaitu dari gedung parkir, gedung bandara, lalu ada juga masjid dan gedung serbaguna. Untuk jalan sendiri, lebar jalan yang sudah ada adalah 13 meter dengan kendaraan yang bisa melewati adalah motor, mobil, dan bis dan truk pengisi bahan bakar dari pesawat itu sendiri. Untuk vegetasinya ditanami oleh pohon bakau pada area tapak dan kegunaan bakau adalah mempertahankan kondisi tanah. Lalu untuk analisa tapak sendiri termasuk rawa swamp di sekitar tapak. Ditumbuhi flora seperti lumut, rumput-rumputan, semak, dan fondasi yang cocok untuk digunakan adalah fondasi sumuran atau pancang atau superstruktur akung. Untuk listrik sendiri ada panel surya, PLN, genset, dan resolusi proyek LRT Jakarta menggunakan 48.000 kW. Lalu untuk analisa bangunan buatan drainase, area bandara memiliki suplai mandiri dan menggunakan upfit system dan downfit system. Untuk lingkungan sendiri, kelembapan ruang luar adalah 82%, dalam 45-65%, kecepatan angin 44,5 knot, temperatur udara ada 26-29 derajat celcius. Untuk lanskap dekat dengan laut, tanah rawa, dan alternatif yang bisa digunakan adalah menggunakan reklamasi maupun apung seperti Bandara Ahmad Yani. Kebisingan utama ada dari 2 sumber, yaitu bandara dan masjid sendiri, dan solusinya adalah menggunakan dinding berongga, material yang pas, dan elemen terbuka tidak menghadap jalan secara langsung. Identifikasi permasalahannya adalah korelasi desain arsitektur dengan Bandara Ahmad Yani, penggunaan struktur, dan aksesibilitas menuju stasiun LRT. Pada analisa masalah terdapat beberapa permasalahan, yakni kondisi tanah rawa, desain stasiun yang efektif, modern, dan efisien, kemudian aksesibilitas dan kondisi lingkungan sekitar. Berikut landasan teori masalah desain 1. Terdapat Permen Perhub nomor 29 tahun 2011, korelasi bentuk bangunan dengan zonasi ruang dan bentuk bandara, penyusunan ruang sesuai dengan studi literatur, bentuk desain merupakan implementasi ciri khas kota Semarang. Landasan teori yang kedua yakni adalah jenis pondasi yang cocok, yakni adalah pondasi apung dengan foam EPS yang berbentuk modul dan bisa menahan beban hingga 12 ton. Landasan teori yang ketiga, tapak berada di wilayah BWK 3 dengan luas 3.000 meter persegi. Sekitarnya adalah Bandara Ahmad Yani yang merupakan potensi utama. Penyelesaian lahan adalah dengan stasiun tingkat 2-3 lantai dan penambahan akses menuju tapak. Tujuan perencanaannya adalah menjadikan stasiun LRT wajah, serta meningkatkan ragam arsitektur kota Semarang dengan konsep apung yang ekologis. Pendekatan zoning, pola pencapaiannya harus jelas, karena merupakan jalur cepat, akses keluar masuk, dan harus mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Pintu masuk dibuat terbuka sehingga sirkulasi akan selalu leluasa dan mementingkan faktor keamanan. Pola
penataan massa yakni hanya terdapat satu massa yang memenuhi tapak 80-90% dengan sisa yang digunakan ruang hijau dan sirkulasi. Selanjutnya untuk tata ruang bangunan, kami memberikan solusi berupa pembuatan ruangan open space untuk memenuhi kapasitas dari penumpang yang tiap tahunnya bertambah. Kemudian untuk tata bentuk dan perwajahan bangunan, kami mengambil ciri khas Kota Semarang dan membuat teknologi bangunan yang maju sesuai dengan cita-cita Kota Semarang, yaitu Semarang semakin maju. Selanjutnya untuk sistem struktur dan enclosure bangunan, kami menerapkan penggunaan struktur apung yang terbuat dari foam EPS yang tahan lama terhadap air dan tanpa perlunya maintenance. Kemudian tidak dapat tenggelam karena modul yang tidak berongga, dapat mengangkat beban berat dengan kapasitas tinggi, dan juga lebih ramah terhadap tapak dibandingkan reklamasi. Selanjutnya, untuk bahan bangunan. Yang pertama, penutup lantai. Kami menggunakan lantai keramik dan lantai parket kayu. Selanjutnya, untuk penutup dinding, kami menggunakan bata ringan, dinding partisi, dan juga curtain wall. Untuk plafon, kami menggunakan gypsum board, calci board. Untuk penutup atap, kami menggunakan polikarbonat, roof garden, dan blue scope color bond. Selanjutnya, untuk utilitas bangunan, sistem transportasinya kami menggunakan ram, eskalator, elevator, dan tangga. Untuk penangkal petir, kami menggunakan sistem sangkar Faraday. Untuk sistem keamanan dan kebakaran, kami menggunakan sprinkler, hidran, apar, dan tangga darurat. Untuk penghawaan, kami menggunakan penghawaan alami dan juga penghawaan buatan yang berupa AC sentral dan exhaust fan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.